Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan di antara nikmat yang terkadang kita sering lupa, Allah memberikan kepada kita nikmat qalbun salim, nikmat hati yang sehat. Karenanya marilah kita senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Allah catatkan sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kepada para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan daripada kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fi Al-A'mal Al-Qalbiyah. Kitab yang membahas berkenaan dengan masalah amalan-amalan hati. Dan kita sampai kepada sebuah permasalahan yang dimana sebagian di antara para ulama mengatakan bahwa al-hazan ataupun kesedihan adalah merupakan salah satu amalan hati atau ibadah hati. Tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang berbeda. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bukan dalam bentuk kita mendorong ataupun menyebutkan bahwa yang namanya al-hazan atau kesedihan merupakan sebuah ibadah, akan tetapi adalah sebuah hal yang hendaknya dihindari atau dijauhi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hazan atau kesedihan adalah lawan daripada as-surur atau kebahagiaan dan kesenangan, ya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang sedih, ya. Begitupun Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang kesedihan. Tetapi semua itu ternyata apabila kita melihatnya lebih cenderung Allah dan Rasulnya menyebutkan lafadz al-hazan dalam bentuk melarang dan dalam bentuk meniadakan, ya. An-nahyu wan nafyu, ya, jadi ditiadakan dan dilarang. Meskipun sebagian dari para ulama, contohnya adalah Al-Imam Al-Qushairi, memiliki kitab yang terkenal Ar-Risalah Al-Qushairiyah, yang menjadi rujukan daripada orang-orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka, ya. Dan sebagian menganggap bahwa yang namanya sedih, kesedihan itu adalah merupakan bagian daripada agama, ya. Al-hazanu minad din, kata mereka. Dan mereka mengatakan apabila seseorang dalam kehidupannya itu ingin berbahagia, maka hendaknya dia menyingkirkan agama itu dari kehidupannya, ya. Atau setidaknya dengan kebahagiaannya dia, maka dia akan menyingkirkan sebagian daripada agamanya, ya. Maka ini adalah pandangan yang keliru, ya. Yang namanya kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan agama, begitupun kesedihan, ya, tidak ada kaitannya dengan agama seseorang.
Maka ditentukan apabila seseorang memiliki kebahagiaan dan cara menghadapi kebahagiaan itu dengan cara yang salah. Seperti orang-orang yang berbahagia tetapi sambil menunjukkan sifat takabur dan sombong. Ya, begitupun sebaliknya, atau orang yang bersedih tetapi kesedihannya menjadikan dia terjerumus kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka mengatakan ada qaul-qaul salaf, bahkan dibawakan pun hadis-hadisnya. Ya, di antara hadis yang terkenal dan dinukil oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilul ahzan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersedih. Ya, hatinya itu senantiasa bersedih, kata beliau. Tetapi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Begitupun hadis yang lain. Disebutkan bahwa innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai setiap hati yang sedih. Maka ini juga merupakan hadis yang dhaif. Meskipun terkenal hadisnya dan dibacakan di mana-mana, dinukil oleh Al-Imam Al-Qushairi. Bahkan dibawakan athar-athar dari para salafus salih. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'minu yusbihu hazinan wa yumsi hazinan wa la yasa'uhu ghairu dhalik. Bahwa seorang mukmin itu adalah yang ketika pagi hari dia bangun dalam keadaan sedih, dan sore hari dia dalam keadaan sedih dan kehidupannya tidaklah keluar daripada kesedihan. Ataupun yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan kaifa nafrah wal mautu min waraina wal qabru amamana wal qiyamatu mau'iduna wa ila jahannama tariquna wa baina yadayillahi mauqifuna. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, dan ini pun menjadi pertanyaan, apakah riwayat tersebut sahih atau tidak. Wa in kana sahihan, meskipun riwayat tersebut sahih, tetap tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nanti insya Allah kita akan bantah semua pendapat ini. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, bagaimana kita berbahagia dalam kehidupan ini, sedangkan kematian kematian datang dari belakang kita dan kuburan ada di depan kita, dan kiamat akan tetap terjadi dan siksaan api neraka akan senantiasa mengancam kita, dan kita akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan setiap amalan. Maka bagaimana kita bisa bersenang-senang dalam kehidupan di dunia? Ya, jadi qaul-qaul ini membawa kepada kita, ya, sebuah pandangan bahwa kehidupan seorang mukmin itu senantiasa dalam keadaan bersedih. Ya, dalam keadaan bersedih. Kenapa? Karena kembalinya kita itu adalah kepada akhirat, yaitu menurut mereka, ya. Tetapi ternyata pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak sahih. Ya. Ketika kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian merasa rendah dan janganlah kalian bersedih, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggi jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Tatkala Rasulullah SAW menghadapi kesedihan, ya, beliau kalah setelah perang Uhud, dan di antara kesedihan yang paling besar yang dihadapi oleh beliau adalah ketika pamannya yang paling dicintai wafat, meninggal dunia ketika perang Uhud, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau bersedih dengan kesedihan yang begitu besar. Tetapi Allah menghibur. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian merasa rendah, janganlah kalian merasa sedih, ya. Begitupun di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nahl ayat 127, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaiqim mimma yamkurun.
ketika Rasulullah SAW di dalam berdakwah, di dalam berjihad menghadapi berbagai macam cobaan, ya, pengkhianatan, makar, ya, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, maka Rasulullah merasa sedih, Rasulullah merasa down, ya, manusiawi. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tahzan alaihim. Janganlah engkau wahai Muhammad bersedih atas perbuatan mereka. Dan jangan engkau merasa sesak dadamu karena mereka melakukan makar atas dirimu. Ya, jadi justru Allah itu mendorong Rasulullah untuk tidak bersedih. Ya. Begitupun ketika Rasulullah SAW keluar bersama Abu Bakar untuk berhijrah, ya, dari Makkah menuju Madinah. Ketika keluar dari Makkah, mereka bersembunyi dulu ke dalam gua. Di dalam gua, Abu Bakar merasa gemetar, ketakutan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jadi Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, janganlah kamu bersedih wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ini menunjukkan bahwa semuanya ayat-ayat maupun hadis-hadis menunjukkan kepada kita bersedih itu bukanlah hal yang didorong. Bersedih itu bukanlah hal yang diharuskan, bahkan sejatinya dia adalah harus yang dihindari, ya. Maka beliau mengatakan li'annahu la yajlibu manfaatan wa la yadfa'u madarrah. Hati yang bersedih itu tidak bisa membawa manfaat dan tidak bisa menghilangkan madarat. Seseorang yang hatinya sedih, dia down, dia diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Kira-kira dia bisa nggak produktif, menghasilkan sesuatu? Nggak bisa. Atau mungkin kira-kira dia bisa nggak menghilangkan madarat dengan kesedihannya? Nggak bisa juga. Ya. Bahkan justru madarat itu datang menimpa dia. Nanti insya Allah kita akan bahas. Wala faidata fihi wa ma la faidata fihi la ya'murullahu bihi. Dan bersedih itu tidaklah membawa manfaat, dan setiap apa yang tidak ada manfaatnya Allah tidak pernah memerintahkan. Nah, ini dalil yang paling kuat, ya, bahwa ketika Allah itu sudah memerintahkan kita untuk menghindari kesedihan, itu menunjukkan di situ adalah hal yang tidak bermanfaat, tidak perlu, gitu ya. Maka yang dimaksud di sini adalah kesedihan yang salbiyah disebutkan. Ya, kesedihan yang salbiyah. Ada orang mengatakan, ya, bagaimana kita tidak bersedih sedangkan keadaan kaum muslimin dalam keadaan yang tertekan. Saudara-saudara kita di Palestina, di Lebanon, mereka dalam keadaan dijajah, ya, dibunuh, diusir dan lain sebagainya. Bagaimana tidak bersedih? Maka jawaban kita bagaimana? Buat apa bersedih? Ya kan? Kesedihan kita tidak bisa memberikan apapun untuk mereka. Apa faedahnya kalau kita sekedar bersedih gitu? Ya kan? Itu justru kita nggak memberi manfaat kepada dia dengan kesedihan kita, dan juga tidak bisa menolak madarat untuk mereka juga. Ya. Maka makna di sini, ya, daripada larangan bersedih itu adalah bersedih yang berkepanjangan yang menjadikan seseorang terjerumus kepada hal-hal yang negatif, bahkan nauzubillah sampai jatuh kepada larangan Allah dan menjadikan seseorang tersebut tidak produktif, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Kesedihan yang berkepanjangan tidak hanya sekedar menjadikan seseorang itu tidak bersemangat menghadapi kehidupan, tidak menjadikan seseorang itu kemudian produktif, ya. Bayangkan ketika para pemimpin-pemimpin kita, para mujahid-mujahid kita, ketika mereka down, mereka bersedih dan berkepanjangan dalam kesedihan mereka, apakah mereka bisa membebaskan Baitul Maqdis? Enggak bisa. Apakah Sultan Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinia sedangkan dia berturut-turut mengalami kekalahan? Enggak bisa juga. Kalau seseorang senantiasa dalam keadaan kesedihan, justru kehidupannya semakin tidak produktif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
kesedihan bisa menjadi terpuji apabila ia menjadikan seseorang kembali kepada langkah yang benar. Kembali menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan baik, ya. Memandang masa depan dia dengan cerah, kemudian melakukan hal yang produktif. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa misalnya, maka kemudian dia menyesali perbuatan dosa tersebut, hatinya bersedih, tetapi kemudian dia tidak diam dalam kesedihannya, kemudian dia bertaubat dan melakukan perbuatan baik, ya, tidak mengulang lagi perbuatan maksiatnya, ya. Maka di sini kita melihat syaitan itu di antara jalan godaan-godaannya kepada manusia adalah dengan membisiki kita untuk senantiasa bersedih. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah." Sesungguhnya bisikan-bisikan, ya, yang diucapkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu datanglah dari syaitan untuk menjadikan kaum muslimin sedih, menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Sedangkan mereka itu tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bisikan dari syaitan adalah untuk menjadikan kita apa? Untuk menjadikan kita sedih. Sedangkan syariat, ya, mendorong kita untuk apa? Menuju kebahagiaan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa talaqatul wajh. Wajahnya itu berseri-seri. Bahkan beliau itu kalau tersenyum, tertawa sampai kelihatan giginya. Ya, bukan kayak kita yang terbahak-bahak, enggak, ya. Tetapi Rasulullah senantiasa dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Bahkan Rasulullah bercanda dengan sahabat-sahabatnya, bercanda dengan istri-istrinya, ya. Dan Rasulullah makan enak, bukan orang yang senantiasa bersedih. Rasulullah makan daging, minum susu dan lain sebagainya, gitu ya. Maka maksud daripada syaitan adalah menjadikan manusia itu jatuh ke dalam kesedihan yang tidak berkesudahan, sedangkan maqasid daripada syariah adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam orang yang beriman, ke dalam hati orang yang beriman. Coba kita lihat hadisnya, ya. Hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara amalan-amalan yang terbaik, kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, yaitu adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim, ya. Jadi Islam itu adalah agama yang membahagiakan, agama yang menyenangkan, gitu ya. Bukan agama yang penuh dengan kesedihan. Seandainya Islam ini agama yang penuh dengan kesedihan, sudah selesai dari dulu. Sudah nggak ada, bisa dibilang Islam ini sudah tidak eksis lagi. Tetapi senantiasa, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita dan para ulama kita bahwa yang namanya jalan menuju Allah, jalan mengamalkan dinul Islam ini adalah dengan cara berbahagia, dengan cara bergembira, ya. Bukan dengan jalan kesedihan, ya. Maka disebutkan hadis karena Rasulullah mutawasil al-ahzan, itu hadis yang dhaif, ya. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah orang yang senantiasa bersedih. Itu hadis yang dhaif yang tidak bisa digunakan, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, yang namanya kesedihan itu tidaklah diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya, bahkan dilarang di dalam beberapa tempat. Tadi sudah disebutkan, surat Ali Imran ada, di dalam surat An-Nahl ada, di dalam surat At-Taubah Rasulullah melarang sahabatnya Abu Bakar untuk bersedih, ya. Meskipun kesedihan itu sebagian terkait di dalam perkara agama, ya. Bahkan kesedihan itu nanti akan terkait di dalam beberapa perkara agama, ya. Maka di sini kita senantiasa hendaknya memperhatikan bahwa yang namanya kesedihan akan tetap terjadi
kepada setiap orang. Bahkan di dalam kehidupan di dunia ini, ya, ada yang namanya musibah, ada yang namanya masalah, ya. Maka terkadang hal-hal tersebut akan membawakan kepada hati kita itu kesedihan. Tetapi sikap yang benar adalah bukanlah terpaku di dalam kesedihan, bagaimana caranya supaya bangkit dan berusaha untuk tidak lagi bersedih, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau mengatakan, wala ya'thamu sahibul hazani idza lam yaqtarin bihuznihi muharramun. Meskipun yang namanya bersedih itu, ya, tidak dilarang secara mutlak ataupun misalkan diharamkan secara mutlak, ya, maka dia masih diperbolehkan dalam jangka ataupun skala yang tertentu, ya. Apabila kesedihan itu tidak menjatuhkan seseorang kepada perbuatan yang diharamkan. Kaman yahzanu 'alal masaibi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'akhidu bidam'il 'aini wa la yahzan wa la bihusnil qalbi walakin yu'akhid 'ala hadza wa yarham wa asyara bi yadihi ila lisani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kesedihan itu bisa jatuh kepada perbuatan yang haram. Bagaimana? Ketika seseorang mendapati musibah, ya, maka yang Allah lihat itu bukan bagaimana yang ada di dalam hati. Hatinya sedih, hatinya gembira, atau bagaimana respon yang ada di hatinya, tidak. Tetapi kata Rasulullah, apa yang kemudian keluar daripada lisan, ya. Makanya di dalam keadaan bersedih ketika tertimpa musibah, seseorang itu dilarang untuk apa? Untuk mengucapkan kata-kata yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya. Yaitu adalah ucapan-ucapan yang apa? Seperti mengutuk takdir, atau, ya, mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, atau mengucapkan kata-kata yang kotor yang menunjukkan tidak adanya kesabaran pada orang tersebut, ya. Seperti di dalam hadis yang lain, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awatil jahiliyah. Kata Rasulullah, bukanlah golongan kami. Siapa? Mereka, ya, yang mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah. Ketika terkena musibah, maka mereka apa? Menampar diri. Nah, itu adalah panggilan-panggilan ataupun perbuatan orang-orang jahiliyah. Menampar muka, ya, menjambak rambut, merobek pakaian, dan mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika bersedih itu bukan masalah di hatinya, tapi bagaimana tidak kemudian menjadikan lisan itu mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah tidak pernah bersedih? Rasulullah bersedih, ya. Ketika putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang namanya Ibrahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, air mata apakah itu?" Maka Rasulullah mengatakan, innal ayna latadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun wala naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah, sesungguhnya mata ini pastilah mengalir air matanya dan hati ini pastilah bersedih. Tetapi dengan kematianmu hai Ibrahim, hati kami bersedih dan tidaklah kami mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah bersedih, ya. Dan ketika dikatakan itu adalah air mata rahmah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersedih dalam bentuk rahmah, itu baik sebetulnya, ya. Itu sisi kemanusiaan kita.
Tapi bukan berarti membenarkan segala sesuatu, bukan. Ya, maka kesedihan itu ada batasnya. Kalau seseorang bertakziah, ya, maka takziah itu berapa hari? Berapa hari takziah itu? 3 hari. Dalilnya apa, Pak? Ada dalilnya tidak? Ya. Ya, sebetulnya dalil secara khusus itu tidak ada yang sahih. Tetapi kalau kita melihat bahwa seorang manusia itu akan melupakan masalahnya dalam jangka waktu 3 hari secara umum. Ya. Makanya Rasulullah SAW ya melarang kita untuk mendiamkan saudara kita lebih daripada 3 hari. Kenapa? Biasanya sebenarnya masalahnya udah selesai gitu. Jangan diperpanjang lagi. Begitupun dengan takziah, bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, takziah itu 3 hari, takziah pada hari lebih dari itu makruh. Kenapa makruh? Sebab takziah itu adalah menguatkan, ya, mendoakan supaya hati orang yang tertimpa musibah itu tidaklah terlalu bersedih. Tetapi 3 hari itu sudah cukup. Kalau kita datang lagi hari yang keempat, mereka ingat lagi gitu. Ya, diulang lagi kesedihan mereka. Maka takziah itu dikatakan 3 hari. Hari yang seterusnya itu ya makruh di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Wa qad yuthabu 'alal hazani idza qarana bihi ma yuhmadu 'alaihi kal hazin 'ala musibatin fid dinihi wa 'ala masaibil muslimin umuman. Dan kesedihan itu juga bisa menjadi terpuji, ya, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila apa? Dia membawakan kepada amal soleh. Seperti seseorang yang bersedih atas musibah yang terjadi pada agamanya. Seperti orang yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, kemudian dia menyesal, dia bersedih. Maka dia melakukan taubat. Nah, itu amal soleh, baik bagi dia. Ya. Maka kesedihannya itu mahmud, terpuji, gitu ya. Ataupun orang yang bersedih atas apa yang menimpa daripada kaum muslimin. Fayuthabu lima fi qalbihi min hubbil khairi wa bughdus syarri la min jihatil hazani. Maka di sini pentingnya, ini intinya, bahwa dikatakan dia diberikan pahala atas dasar apa? Hubbul khairi. Dia cinta kepada kebaikan yang ada di dalam hatinya dia, bukan atas dasar kesedihan. Ya, jadi bukan atas dasar kesedihannya, tapi atas dasar hubbul khairi, ya, senang dengan kebaikan. Orang yang sedih ketika dia melakukan perbuatan maksiat berarti dia senang dengan kebaikan. Orang yang sedih ketika saudaranya dibantai, kemudian dia mendoakan bahwa hatinya bukan hanya sekedar sedih, tapi senang kepada kebaikan, gitu ya. Nah, itu inti daripada masalah di sini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazan, hatta al-ham yuhimmuhu illa kaffarallahu bihi min sayyi'atih." Di dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, tidaklah sebuah penyakit atau masalah, ya, atau kesedihan atau kegundahan yang kemudian menimpa dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan setiap dosa dan kesalahannya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita itu kena sakit, kalau kita itu gundah, kalau kita itu dapat masalah dan kita bersabar menyikapinya dengan benar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dengannya. Ya. Nah, ini sebenarnya hadis ini juga dipakai oleh orang yang membenarkan kesedihan itu, ya, sebagai amalan hati. Ya. Jadi mereka mengatakan, oh, ini kesedihan juga bisa dihapuskan pahala. Berarti kita bersedih terus gitu. Nah, ini sebagian mengatakan seperti itu, ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Ya, Imam Al-Qusyairi mengatakan hal yang demikian. Ya.
Tetapi bukan seperti itu yang dimaksudkan, ya. Yang dimaksudkan adalah setiap apapun yang menimpa kepada hamba, ya, hatta syaukah, sampai kepada duri yang terinjak oleh kakinya, ya, menyakiti dirinya, kalau dia menyikapinya dengan benar, ya, maka itu akan menghapuskan dosa. Ya. Bahkan kesedihan pun atas sebuah masalah, atas sebuah musibah, itu juga akan menghapuskan dosa. Bagaimana caranya? Ya, dengan menyikapinya dengan sabar, ya, dengan benar, gitu. Waqad ghalata Abul Qasim Al-Qushairi fi risalatihi. Nah, ini jelas dikatakan bahwa Abul Qasim Al-Qushairi telah melakukan kesalahan. Qala wa rawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mutawasil al-ahzan daimal fikr. Nah, ini hadis yang dhaif kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Al-Qushairi meriwayatkan bahwa Rasulullah senantiasa, ya, bersambung kesedihannya dan senantiasa berada di dalam fikiran, ya, daimal fikr, fikiran yang bersedih. Fa inna hadis Hind ibni Abi Halah fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yathbutu wa fi isnadihi man la yu'raf. Jadi hadis Hindun ibni Abi Halah tidaklah sahih, dan di dalam isnadnya itu ada orang yang majhul, tidak dikenal. Bal qad nahahu Allahu 'anil hazan, dan Allah Subhanahu wa taala dengan terang telah, ya, melarang seorang mukmin itu bersedih, ya. Kama annahu kana yata'awwadu billahi minal hazani wa qad taqaddama dzalik. Wa kana daimul bashari yabushu fi wujuhi ashabihi, wa amma qauluhu ta'ala an nabiyhi Yaqub alaihi salatu wassalam wa byaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhim. Ya. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah kisah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf. Oh, tidak salah, ayat 84. Menceritakan tentang kondisi Nabi Yaqub yang merupakan ayah daripada Nabi Yusuf, yang beliau bersedih, ya. Allah mengatakan wa byaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhim. Dan kedua matanya itu memutih. Karena apa? Karena kesedihan yang berkepanjangan, wa huwa kadhim, dan dia memendam kesedihan itu. Ya. Dan ketika, ya, saudara-saudara Yusuf itu mencelakakan Nabi Yusuf, meninggalkannya, menjadikan Nabi Yaqub bersedih, dan senantiasa bersedih sepanjang perpisahan mereka. Bayangkan Nabi Yusuf masih kecil, ketemu lagi, sudah menjadi nabi dan sudah menjadi khazanatul balad, sudah menjadi bendahara negeri. Ya. Berapa lama? Sebagian ulama mengatakan 110 tahun perpisahan Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Dan dikatakan, ya, bahwa Nabi Yaqub itu senantiasa mencari anaknya, ya. Kesedihannya yang mendalam itu, ya, bukan hanya sekedar kesedihan biasa, tapi kesedih campur panik, campur khawatir, campur marah terhadap saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Makanya beliau itu dijuluki Israil. Jadi Israil itu adalah julukannya Nabi Yaqub. Sebagian ulama mengatakan bahwa tafsir daripada Israil itu adalah Isr bil Lail. Apa itu Isr bil Lail? Dia keliling setiap malam mencari Nabi Yusuf. Ya. Isr bil Lail, Israil. Meskipun tafsiran yang paling masyhur adalah Israil itu artinya Abdullah, hamba Allah. Makanya itu jangan panggil Israel lah, ya. Panggil Israel itu terlalu bagus buat mereka, panggil aja Yahudi gitu, Zionis gitu, ya. Nah, jadi manggilnya yang buruk-buruk aja gitu. Karena apa? Israel terlalu bagus buat mereka. Gitu. Israel itu julukan untuk Nabi Yaqub. Ya. Maka Nabi Yaqub memendam kesedihan itu sampai kedua matanya memutih. Ya, memutih. Nah, ini ada penjelasannya yang dijelaskan oleh para dokter yang memang mendalami Al-Quran juga. Ya, mendalami Al-Quran dan mendalami Tibbun Nabawi. Ya.
Maka di antara para dokter itu mengatakan bahwa ketika seseorang itu bersedih dengan kesedihan yang mendalam dan berkepanjangan, tidak berkesudahan, orang yang sedih itu adrenalinnya dia naik, insulinnya dia turun, gula darah naik. Jadi apa? Katarak diabetes. Ya, matanya putih. Itu penjelasan ilmiahnya. Jadi karena kesedihan yang ada di dalam hati itu menimbulkan penyakit. Bukan penyakit hati saja, jadi penyakit fisik. Kesedihan itu sendiri sebagian ulama mengatakan sebagai penyakit hati, bahkan nanti di dalam hadisnya juga, nanti kita akan sebutkan hadisnya, bahwa yang namanya kesedihan itu juga disebut sebagai penyakit hati. Ya. Jadi kesedihan itu ketika dia berkepanjangan dan mendalam akan menimbulkan penyakit bagi fisik, bagi tubuh. Ya, di antaranya sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yakub, yaitu apa? Matanya buta, putih, wabyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhib. Sembuhnya apa? Sembuhnya ketika kesedihan itu hilang. Bagaimana hilang? Diantarkan pakaiannya Nabi Yusuf, dan beliau mengetahui Nabi Yusuf itu masih hidup dengan mencium wanginya, baunya. Ya. Jadi ketika kesedihan itu hilang, ya Allah mentakdirkan beliau sembuh. Jadi, dan memang kebanyakan ketika kita melihat orang-orang yang senantiasa bersedih, khususnya orang-orang yang sudah usianya kepala 5 up ke atas, ya, maka kalau bisa hati senantiasa riang, hati senantiasa gembira gitu. Kalau ada masalah ya udah nggak usah dipikirin kan gitu. Kadang masalah juga nggak ada solusinya kan gitu. Jadi kalau nggak masalah itu kita lupain, atau enggak coba cari orang lain yang nyelesain masalah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu kalau yang tanpa masalah itu pegadaian, tapi padahal masalah juga sebenarnya. Ya, jadi ketika usia kita sudah senior ya, maka sebisa mungkin kita hilangkan yang namanya penyakit hati, khususnya itu yang disebut dengan kesedihan. Banyak orang yang kemudian padahal dia nggak makan makanan gula, ya, nggak makan gula, nggak makan yang manis, bahkan bisa dibilang mungkin nggak terlalu suka makan nasi, tapi dia punya diabetes, nggak ada keturunan diabetes. Setelah ditelusuri ternyata dia memendam kesedihan, ya. Memendam kesedihan, betul, itu banyak terjadi. Karena dia sedih, terjadilah ya sakit diabetes atau gula darah. Ya. Awalnya dari mana? Awalnya adalah dari kesedihan yang berkepanjangan. Kalau bahasa dokternya bisa dibilang seperti psikosomatik gitu ya, atau anxiety disorder kayak gitu. Jadi senantiasa bukan hanya sekedar sedih, tapi dia ada cemas ya, gundah, khawatir dan lain sebagainya, itu menimbulkan penyakit gitu ya. Maka di antara tuntunan baginda Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang bersedih ya, itu ada tibbun nabawinya ya. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, hadis yang sahih diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, at-talbinatu mujimmatun li fuadil marid tudhibu ba'dal khuzni. Ya. Hadis yang sahih yang bisa kita coba amalkan kalau hati kita lagi sedih gitu ya. Selain berdoa, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa ya, seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Atau mungkin di dalam hadis yang lain Rasulullah juga berdoa, Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghamumina. Jadi Rasulullah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penyejuk hati, penghilang kesedihan. Jadi terapinya banyak sebetulnya ya. Nggak mesti obat tenang terus, kemudian kalau nggak bisa tidur langsung minum obat, enggak gitu ya. Coba kita baca Quran, coba kita coba kita
meminum yang disebut dengan namanya talbinah. Apa itu talbinah? Talbinah dikatakan oleh Rasulullah, talbinah mujimmatun lil fuad. Talbinah adalah minuman yang menenteramkan bagi hati yang sakit, yaitu hati yang bersedih. Tudhibu ba'dal huzni, menghilangkan sebagian kesedihan. Ketika Sayyidah Aisyah, sebagian daripada anggota keluarganya itu meninggal dunia, maka beliau mengumpulkan para wanita. Ya, beliau mengumpulkan para wanita untuk berkumpul, dan beliau meminta untuk dimasakkan ya dengan bejana itu apa yang disebut dengan talbinah. Talbinah itu adalah tepung gandum yang dimasak dengan susu dengan api yang kecil. Ketika sudah sedikit mengental ditambahin madu. Ya, itu disebut dengan talbinah. Jadi itu bisa menjadi terapi. Kalau kita mungkin nggak ada susu, bisa pakai air. Ajin itu apa? Air beras? Beda, bukan? Enggak, ini beda. Ya, jadi tepung gandum, ya bukan tepung terigu. Kalau tepung terigu itu kan dia bagian intinya yang dibuat kue. Kalau tepung gandum dia seluruhnya dari gandum, kulitnya sampai intinya sampai pertengahannya, jadi agak kasar. Ya, maka kita ambil 3 sendok aja tuh, 3 sendok kasih ke 100 ml air, 3 sendok. Terus kemudian kita panaskan, apinya kecil aja, 5 menit, ya. Terus kemudian dikasih madu, diaduk, gitu. Ya. Nah, kalau bisa pakai susu, kalau nggak bisa, nggak ada susu, pakai air putih nggak apa-apa. Nah, itu kata Rasulullah SAW ya di dalam Tibbun Nabawi adalah sebagai pengobat hati. Bagaimana penjelasannya? Wallahu taala alam bisawab. Yang pertama itu, tetapi secara medisnya adalah seseorang yang hatinya sakit di dalam keadaan kesedihan, maka yang ada di dalam perutnya ini adalah di antara 3 hal. Yang pertama adalah rasa pahit, ya, zat pahit, atau yang kedua itu ada lendir atau nanah, gitu ya, di dalam perutnya. Maka talbinah itu yang diminum bisa menenangkan, ya, menetralisir dan kemudian memberikan gizi bagi orang yang ada penyakit tadi, penyakit hati, ya, seperti contoh bersedih. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika dalam keadaan berkabung itu bikin kayak gitu. Supaya apa? Supaya menenangkan, ya. Supaya orang-orang yang sedih dengan kesedihan yang mendalam itu, ya, dia kemudian bisa membaik, gitu ya. Maka ini di antara tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kesimpulan daripada pembahasan kita pada malam hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang bergembira, ya, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bergembira bukan dengan cara yang salah, bukan gembira yang berlebihan dan kosong sampai kita takabur dan lupa kepada Allah, bukan, ya. Tetapi gembira yang mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah lah, nggak ada masalah, gitu ya. Bercanda seperlunya, tertawa seperlunya, ya. Atau mungkin kemudian kalau kita senang berbelanja seperlunya, sebutuhnya, tidak israf dan lain sebagainya, bertamasya dan lain sebagainya dengan keluarga, itu hal-hal yang mubah dibolehkan. Atau yang mendatangkan ketaatan kepada Allah, ya, punya harta yang lebih, berangkat umroh, berangkat haji dan lain sebagainya, itu juga membawa kepada kebahagiaan, gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya. Maka katakanlah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka dari itulah kalian bergembira. Falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada Allah mengatakan bersedihlah, enggak. Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbahagia, ya. Atau di dalam ayat yang lain tentang aulia Allah, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi aulia Allah, orang-orang yang menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang tidak merasakan takut dan tidak merasakan sedih, gitu ya. Dan itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada
kepada Allah. Karenanya ketika kita memiliki kesedihan, kita usahakan untuk tidak berkepanjangan, ya. Karena kalau kita melihat, ya, tidak ada faedahnya daripada bersedih. Bisa justru kalau misalkan berlebihan akan membawakan kepada penyakit yang ada di dalam tubuh kita, ya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menguatkan kita, ya, apabila terjadi masalah ataupun memiliki musibah, Allah menguatkan dan menghilangkan kesedihan yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.